Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Chronicle dan warga Man2 Banda Aceh. Kembali lagi bareng saya Ratu Zafira dari tim jurnalistik Man2 Chronicle dalam episode podcast spesial kali ini. Teman-teman, kalau mendengar nama Bapak Dr. Syamsul Bahri, pasti yang terlintas di benak kita adalah sosok wakil kepala madrasah bidang kesiswaan yang tegas, disiplin, dan selalu sigap mengawal kegiatan kita di Man2 Banda Aceh. Tapi, pernahkah teman-teman membayangkan sisi lain dari beliau di luar rutinitas kedisiplinan madrasah? Ternyata di balik kesibukan beliau mengayomi kita semua, Pak Syamsul adalah seorang novelis yang luar biasa. Baru-baru ini beliau merilis karya terbarunya, sebuah novel bergenre drama yang sangat menggugah, berjudul Antara Cinta dan Persaudaraan Rahasia. Hari ini di studio Man2 Chronicle kita udah kehadiran langsung sang penulis. Assalamualaikum Pak Syamsul. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Man2 Chronicle, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu biar teman-teman kita tahu. Baik, terima kasih Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, langsung saja saya memperkenalkan diri. Nama saya Syamsul Bahri. Lengkapnya Dr. Syamsul Bahri NA. Saya lahir di Meredu, PD Jaya pada tanggal 17 September tahun 1986. Pada saat ini saya sebagai guru di Man2 Banda Aceh dan dipercayakan sebagai wakil kepala bidang kesiswaan. Mungkin itu untuk perkenalan ringkas ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak Syamsul sebelumnya udah meluangkan waktu di tengah padatnya agenda kesiswaan Man2 Banda Aceh untuk ngobrol santai bareng Ratu dan tim Chronicle. Jujur ya Pak, waktu dengar kabar tentang lahirnya novel sampai ke tim jurnalistik, kami tuh kaget tapi sekaligus bangga luar biasa. Mengurus ribuan siswa di Man2 tentu menyita energi dan waktu yang gak sedikit ya Pak. Nah, jadi Ratu mau nanya nih Pak, bagaimana sih proses kreatif di balik penulisan novel ini? Di mana dan kapan biasanya Bapak nemuin space inspiratif untuk menulis di antara tumpukan tugas kesiswaan nih Pak? Oh ya, itu menulis itu memang menjadi hobi, kemudian rutinitas saya setelah melaksanakan aktivitas pekerjaan di sekolah. Yang mana menulis itu bagi saya itu kesenangan ya. Kesenangan dalam artian tidak menjadi suatu beban, kemudian juga tidak menjadi suatu target. Saya menulis berjalan, berproses, menikmati. Jadi mungkin sebelum saya menulis novel, itu saya sudah menulis banyak buku, artikel, akan ada artikel-artikel yang dipublish di Scopus, di jurnal-jurnal ilmiah. Namun selain menulis akademik, menulis ilmiah, saya juga menulis novel. Yang mana menulis novel itu bagaikan mengisi kekosongan, kemudian juga suatu hal yang membahagiakan bagi saya. Berarti itu termasuk hobi juga ya bagi Bapak? Iya, betul. Itu hobinya udah dari lama? Dari Bapak SD mungkin? Iya, itu mungkin ketika masa kecil saya sering mendengar cerita. Mama saya tuh senang cerita tuh. Baik dari cerita-cerita dongeng, cerita-cerita Islam, cerita-cerita Nabi. Setelah itu mungkin menjadi karakter ya, suka mendengar cerita. Setelah itu suka membaca cerita, suka menonton film juga ya, apalagi film India ya. Jadi itu yang membuat saya terinspirasi, kemudian menjadi membentuk karakter saya yang ingin menulis novel. Jadi dari kecil saya sudah menyukai yang namanya imajinasi ya, bercerita. Jadi sudah dari kecil. Oh, luar biasa sekali ya. Sekarang nih kita mau bedah mahakarya terbaru Bapak nih. Judulnya sangat memikat, Antara Cinta dan Persaudaraan Rahasia. Dua kata ini nih, cinta dan persaudaraan, punya bobot emosional yang kuat sekali bagi anak muda, apalagi ditambah kata rahasia.
Boleh nggak nih dikasih bocoran atau spill eksklusif sedikit untuk sahabat Chronicle, Pak? Garis besar konflik cerita dalam novel itu kayak apa dan apa pesan dasar yang ingin Bapak bangkitkan lewat judul ini? Oh, pertanyaan luar biasa ya, panjang ya. Tapi emang lihat di judul ya, Ratu. Emang judul ini apa namanya tuh sudah beberapa kali revisi. Jadi menulis cerita itu mungkin kita tidak satu waktu ya. Novel ini sudah saya tulis sejak tahun 2021. Artian kalau tahun ini 2026, berarti sudah hampir 5 tahun ya. Artian saya tidak buru-buru. Dalam hal judul juga sudah berganti beberapa kali. Sehingga sharing dengan teman-teman, kemudian juga bagaimana supaya, karena novel ini karakternya misteri juga, jadi di dalam novel, di dalam judulnya juga ada unsur misterinya. Makanya saya tidak menghilangkan unsur romansa, kemudian juga ada kisah, sejarah dan juga misteri di dalamnya. Jadi semacam thriller ya. Oh, jadi genrenya agak thriller gitu ya? Ya, ada cinta, ada misteri ya. Ya, mungkin kalau pembaca sebelumnya ada membaca novel, ini kan novel kedua. Mungkin kalau ada baca novel pertama tu yang berjudul Zonis, tidak lebih kurang lanjutan daripada novel sebelumnya. Oh, jadi kayak ada unsur nyambung-nyambungnya gitu Ya, ada unsur nyambungnya. Dan seperti pertanyaan Ratu, memang judul itu termasuk salah satu yang sulit bagi saya. Setelah menulis tuntas, akhirnya mau menembakkan judul apa, itu susah. Oh, berarti judulnya nggak di awal gitu? Nggak di awal. Mungkin penulis yang lain juga seperti itu ya. Jika menentukan judul memang Sulit ya? sulit. Oke, menarik sekali Pak. Nah, sebagai sosok yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan karakter siswa-siswi madrasah, apakah ada dinamika realita anak muda, khususnya di Mandua Banda Aceh, yang ikut menginspirasi nih penokohan atau konflik di dalam buku ini? Oh ya, novel ini emang ini kan sepintas ya. Ada dimulai dari SMA, ada kisah cerita sedikit bagaimana seorang zonis yang dia anak kampung, sekolah di MAN juga. Kemudian jadi suasana sekolah tu ada saya bawa ke dalam novel. Bagaimana situasi di sekolah, bagaimana ketika zonis berhadapan dengan situasi kampungnya yang konflik. Satu sisi konflik di kampungnya, perang pada saat itu ya di kampungnya. Kemudian di satu sisi yang lain dia harus belajar di sekolah. Ketika belajar di sekolah, ini sisi romantisnya ya. Dia berkenalan dengan seorang perempuan siswi yang bernama Morda. Dia itu berasal dari Banda Aceh. Siswa itu pindahan dari Banda Aceh ke Merudu. Jadi di situ ada unsur lingkungan madrasah ada. Mungkin di awal-awal novel itu. Di awal-awal novel sebelum zonis beranjak menjadi mahasiswa dan bergelut dengan misteri yang cukup besar. Itu Bapak nulis kayak ada keinspirasi dari film nggak? Mungkin salah satu film favorit Bapak tuh Bapak tiba-tiba menuangkan idenya lewat tulisan gitu. Atau pure memang Bapak berimajinasi saja gitu? Ya, mungkin yang namanya imajinasi ya. Itu apa ya? Imajinasi itu berasal dari diri kita dan pengalaman kita, pengalaman orang lain juga ya. Mungkin kalau kita katakan dari film, ya juga tapi tidak seperti film ya. Tidak seperti film tertentu. Namun itu terinspirasi dari beberapa kejadian yang asli. Ada kejadian asli di novel ini yang saya buat dramatik ya. Artian ya, kan ini namanya fiktif. Salah satu salah satu keunggulan atau salah satu peluang besar dari penulis itu, dia bisa menulis apapun.
di novel karena itu sifatnya fiktif. Hal-hal yang tidak bisa ditulis di luar di luar akademik bisa ditulis di novel. Hal-hal yang tidak bisa ditulis di dalam dunia akademik bisa ditulis di novel. Nah, sebagai seorang pendidik bergelar dokter sekaligus penulis, nilai moral atau pesan utama apa nih Kak yang paling ingin Pak Samsul titipkan kepada kami, para generasi muda melalui perjalanan karakter di novel ini? Ya, itu seperti kata seorang penulis terkenal ya, Hemingway ya. Kalau kita sekedar menulis itu, kita jangan sebut diri kita penulis. Tapi kalau kita ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pembaca, itu baru disebut sebagai penulis. Jadi otomatis saya ada tujuan menulis novel ini, kemudian ada tujuan moral yang ingin saya sampaikan kepada pembaca. Bagaimana seorang Zonis yang lahir di Aceh, kepribadiannya, dan juga pesan-pesan moral dari Zonis kepada pembaca, moral, karakter, bagaimana menjaga nilai-nilai keacehan, keindonesiaan, bahkan menjaga nilai-nilai keislaman. Pesan yang sangat mendalam ya dari seorang guru sekaligus novelis. Oke Pak Samsul, di Mandua Banda Aceh ini sebenarnya banyak sekali teman-teman yang suka menulis nih. Ada yang bikin cerpen, puisi, atau karya digital lainnya. Tapi seringkali terkendala rasa tidak percaya diri atau kebingungan bagaimana menyelesaikan karyanya hingga bisa diterbitkan. Nah, sebagai wakil kesiswaan yang sudah membuktikannya langsung lewat karya nyata ini, apa pesan motivasi dan tips praktis dari Pak Samsul agar siswa-siswi Mandua Banda Aceh berani berkarya dan berani menghidupkan budaya literasi? Ya, itu pertanyaan yang bagus lah tuh. Jadi saya pikir itu penting ya. Karena yang mana yang menulis itu, penulis itu juga perlu melahirkan regenerasi. Dan bibit-bibit penulis cukup banyak di Mandua. Ya, penulis cerpen, novel itu cukup banyak. Nah, kepada para penulis pemula, ketika merasa bingung mau menulis, maka tulislah kebingungan itu di mana. Tulis saja kebingungan itu hingga kita tidak bingung lagi. Jadi ketika montok, mungkin bisa nonton drama atau kadang-kadang ini ya, inspirasi itu bisa muncul dari berbagai aspek. Ketika kita bangun tidur, kadang muncul ide. Setelah kita lakukan rutinitas ritual, salat, muncul ide. Jadi ketika ada ide itu, tulis. Karena itu bakalan hilang kalau kita nggak tulis. Tulis aja ringkas. Tulis misalnya cerita sedikit aja. Dari cerita sedikit itulah bisa kita kembangkan. Yang pasti harus continue, harus terbawa, harus membawa diri ke situ. Ya, buat itu sehingga satu hari cukup beberapa paragraf. Bayangkan sebulan sudah jadi satu karya. Jadi itu pesan saya kepada para penulis, anak-anak kami dari sekolah manapun, agar jangan berhenti menulis jika merasa bingung atau merasa buntu. Cukup tenangkan diri beberapa saat, kemudian muncul ide-ide yang bernas lainnya. Gitu. Dan yang paling penting, cerita itu harus selesai dibuat. Masya Allah, motivasi yang sangat membakar semangat kami nih Pak Samsul. Pasti sahabat Chronicle yang mendengarkan ini sudah tidak sabar untuk membaca langsung novel Antara Cinta dan Persaudaraan Rahasia karya Pak Samsul Bahri. Untuk teman-teman atau sivitas akademika yang ingin memiliki novel ini, di mana dan bagaimana cara mendapatkan bukunya nih Pak? Apakah udah tersedia di perpustakaan madrasah atau bisa dipesan secara langsung? Ya. Bisa dipesan di toko buku ya. Kemudian kalau pesan melalui pribadi, boleh juga. Itu. Bisa dipesan melalui pribadi. Bahkan kalau khusus anak Mandua ni, saya kasih diskon 50% kalau mau pesan. Jadi, kadang-kadang kesenangan penulis itu bukan pada royalti diterima ya, tapi ketika ceritanya itu dibaca oleh orang lain. Itu salah satu kepuasan dari penulis. Kan semata-mata uang. Kalau semata-mata uang itu
nggak akan lahir lusa. Tapi harus menikmati proses, kemudian kita berharap tulisan kita memberi inspirasi pada orang lain. Ya, kalau mau membeli novel, boleh langsung atau di toko. Mungkin di toko pena penerbitnya ada. Iya. Oke, alhamdulillah informasinya sangat jelas ya Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Terima Pak kasih, Dr. Syamsul Bahri atas waktu, ilmu, dan inspirasi yang memberikan oase untuk tim jurnalistik dan seluruh siswa Mandua Banda Aceh. Selamat atas terbitnya novel terbaru Bapak. Semoga menjadi amal jariah dan menginspirasi lahirnya karya-karya hebat yang lain. Baik sahabat Chronicle, itu dia perbincangan inspiratif kita bersama wakil kesiswaan Mandua Banda Aceh tercinta. Semoga obrolan kita hari ini membakar semangat literasi di dada kita semua. Saya Ratu Zafira beserta seluruh kerabat kerja tim jurnalistik Mandua Chronicle pamit undur diri. Teruslah membaca, teruslah berkarya, dan warnai dunia dengan tulisanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next episode guys. Bye-bye.